Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Semansa semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel SMA Negeri 1 Majenang. Kali ini kita akan mengadakan podcast yang ke-6 bersama salah satu guru senior di SMA Negeri 1 Majenang. Beliau adalah guru seni rupa. Sudah tahu siapa orangnya? Ini dia, Bapak Sudiono. Hai Bapak. Dadah. Assalamualaikum Pak Dion. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bapak? Baik. Alhamdulillah. Wah Pak Dion dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah ya Pak. Saya ya? jadi grogi nih, ada orang cantik. Saya juga grogi ngobrol sama senior saya di sekolah ini. Wah, Pak Dion, kenapa nggak berubah-berubah nih Pak penampilannya dari dulu? Waduh. Tetap muda gitu terlihatnya ya. Muda tapi udah tua. Nggak apa-apa Pak, umur nggak masalah, yang penting penampilan tetap muda gitu ya Pak ya. Iya begitulah. Oke Pak Dion, kita mau tanya-tanya sedikit nih tentang Pak Dion, boleh nggak kira-kira? Boleh. Boleh ya, kita mau menanyakan awal karir Pak Dion. Tapi kalau bisa sih dari riwayat pendidikannya dulu deh Pak, dari riwayat pendidikan sampai dengan Bapak mengajar di SMA Negeri 1 Majenang. Boleh diceritakan sedikit ya Pak, dulu tuh Bapak sekolah di mana? Oh, ya itu diawali dari tahun 81. Itu tamat dari sekolah sini. Waktu itu begitu masuk masih Pemda, SMA Pemda. Kepalanya itu Pak Ibu Beli. Ibu Beliati Beli. Terus kemudian 81 tamat. Kemudian pas 81 itu penegrian 80. Sehingga produk pertama dari sekolah negeri. Oh, jadi Pak Dion adalah angkatan pertama SMA Negeri 1 Majenang. Iya, sebelumnya ada itu yang Pemda, tamatan Pemda. Tapi saya negeri yang pertama. Ya. Alhamdulillah satu angkatan lulus semua. Lulus semua ya Pak. Ya. Itu tahun 81. Tahun 81 lulusnya. Iya. Setelah itu Bapak melanjutkan kemana lagi Pak? Ya waktu itu kan yang namanya sekolah itu apa ya? Di kampung itu kayak nggak punya apa itu ya, cita-cita. Jadi kalau ditanya cita-citamu jadi apa, nggak bisa jawab. Jadi sekolah pun waktu itu serius-serius enggak, tapi ya masuk terus gitu. Yeah. Cuma tidak begitu paham fungsinya untuk apa. Tapi berjalannya waktu pada akhirnya kaget ketika lulus. Saya mau disuruh orang tua suruh melanjutkan. Bahkan orang tua saya bilang, lanjutkan, jangan mikir biaya. Insya Allah Bapak masih sanggup. Nah itu saya kayak kesambar petir, waduh saya harus melanjutkan apa. Sementara kita sekolah SMA biasanya kan kebingungan untuk mencari bakat dan minat. Nah waktu itu mungkin saya sering mainan orek-orek begitu, orek-orek di papan tulis, terus kemudian bantu Pak Guru itu waktu itu Bapak Abdul Hadi, sering menangani ya untuk gapura apa untuk waktu itu apa jenis-jenis seni yang di itu yang ornamen, saya suruh bantu gitu. Tapi kepala sekolah nampaknya melihat saya mungkin dianggapnya ini adalah potensi artinya bakat yang terpendam. Begitu tamat saya juga kaget, saya dalam kebingungan. Ibu Beli sambil memeluk saya bilang, pesan ibu nanti kalau melanjutkan Sudiono ke seni rupa saja. Nah itu mungkin kalimat itu sangat sederhana tapi mengena di saya gitu. Akhirnya saya lari ke Jogja tahun 81 dengan teman-teman, dengan berbekal ilmu yang ala kadarnya mungkin dari kampung, sekolahnya mendenang ngawur itu. Terus kemudian ke UGM, saya coba untuk di arkeologi tapi rasanya di arkeologi disebut aja susah. Pak Dion grogi ya Pak? Jangan grogi Pak, santai aja Pak. Katanya kalau masuk sana di UGM jurusan itu mudah.
Cuma keluarnya agak susah. Karena harus, kata guru sejarah Pak Sugeng itu, kalau masuk sana nanti skripsinya katanya susah banget, itu harus pakai bahasa Sanskerta. Wow. Kayak orang main dalang aja. Terus akhirnya dari UGM saya nggak jadi, cuma beli formulir. Saya tahu diri lah dari kampung. Akhirnya saya pulang ke rumah, orang tua saya bilang, sudah daftar? Sudah. Tapi formulir saya bawa pulang ini. Loh kok mau daftar kemana lagi? Pokoknya tahun ini jangan gagal. Semakin panik lagi itu. Tapi saya tetap semangat. Akhirnya saya ke Bandung. Di sana ada seni rupa. Nah, saya di waktu itu namanya UPI. Saya coba di UPI, itu programnya ada D1, D2, D3, S1. Nah, waktu itu yang namanya program diploma itu seperti anak emas lah. Sedang gencar-gencarnya pemerintah mencetak untuk tenaga pendidik. Waktu itu banyak kekurangan. Ya, saya mencoba keberuntungan itu. Alhamdulillah masuk seni rupa D3. Tahun 81. Di Universitas Pendidikan Indonesia ya Pak? Kalau sekarang, kalau dulu ikut Bandung. Nah Pak, nih ada yang penasaran lagi nih Pak. Dulu tuh sekitar tahun 2017-2018 itu sempat SMA Negeri 1 Majene itu terkenal dengan karya dari anak-anak yang disebut dengan batikku. Tahun 2016, 17 apa? Yang terkenal sekali tuh seingat dia 2017 Pak, yang sampai masuk ke koran gitu kan Pak. Oh iya. Soalnya saya dulu sedang kuliah juga di UPI, wah SMA Negeri 1 Majene kedengar sampai ke Bandung, wah sekarang ternyata sudah karya anak-anak tuh udah sampai terkenal seperti ini gitu. Dan salah satu pelopor itu adalah Pak Dion teman-teman. Nah kita langsung tanya-tanya nih ke Bapak pelopor batikku. Wah ini. Pak bisa diceritakan sedikit Pak bagaimana sejarahnya nih, proses terbentuknya batikku di SMA Negeri 1 Majenang? Ya pada awalnya itu merupakan suatu keprihatinan ya bagi kita itu. Kita kan sering mendengar di Solo, di Jogja, Pekalongan. Ya mungkin di Tasik juga ada, tapi ya tidak kecil lah, tapi agak kecil. Itu yang besar itu kan Jogja, Solo, Pekalongan, dan lain-lain, Surabaya juga. Kita itu hanya mendengar ada produsen batik, cara membuat batik, tapi kita kan hanya mendengarkan batik. Kita sering memakai pakaian batik, tetapi kita tidak pernah tahu cara membuat batik. Nah karena saya di seni rupa itu ketemu dengan Bapak Jajang, dia sekolahnya di UNS itu kan lebih dekat dengan produsen batik. Ketika saya ajak mengajar di sini, saya tanya, kemampuanmu di bidang batik bagaimana? Oh kecil kalau batik gitu. Terus saya tanya, apakah batik masih seperti dulu? Jadi menggunakan pewarna yang sangat rumit. Ternyata jawabannya, oh tidak, sekarang ada remasol. Remasol itu warnanya lebih cerah, tidak kecoklat-coklatan seperti kain-kain ibu itu. Tapi ini warnanya lebih cerah dan lebih variatif, dan ini lebih mudah untuk membuat batik yang bersifat kontemporer. Nah saya agak tertarik. Tuanya yaudah, kita untuk pengajaran batik di Semansa itu kita mulai. Nah waktu itu terus belanja barang-barangnya, kita coba. Ternyata memang batik untuk remasol lebih mudah ketimbang batik yang klasik. Kalau klasik tidak mungkin, karena untuk di SMA itu pengajaran batik kan sulitnya itu anak baru bisa tamat. Anak baru bisa tamat gitu. Jadi saya paling tidak ya memperkenalkan bagaimana cara membatik. Syukur-syukur lebih besar lagi Majenang jadi produsen batik.
tapi saya awali dari anak-anaknya dulu, dari siswa-siswanya. Nah itu akhirnya membatik, dan batik itu terus akhirnya sudah bisa dilakukan sama anak-anak, kemudian mau dipakai untuk seragam hari Kamis. Jadi ada satu hari menggunakan batik, dan batik itu karya sendiri. Kalau kontemporer itu batiknya tidak akan sama dengan yang lain. Artinya kalau batik klasik itu kan ada parang rusak, terus ada misalnya yang dari Cirebon, Megamendung, itu mesti batiknya seperti itu terus. Tapi kalau di kreasi, berarti artinya batik, boleh dikata batik lukis atau kontemporer, itu kita lebih mengekspresikan kemampuan kita, kemampuan untuk berkreasi. Jadi bisa terkadang ada konsep kita tanamkan terus jadi batik bagus, ada juga yang mungkin coba-coba trial and error ternyata juga bagus, tapi ada juga yang tekun-tekun gini hasilnya nggak bagus juga. Itu tergantung permainan warna, terus ketika menempelkan malam, terus kemudian pelorotan, ini memang prosesnya panjang. Tapi alhamdulillah di SMA ini akhirnya bisa berjalan dan anak-anak suka. Itu bisa dilihat di Instagram Batik Q SMA Negeri. Nah, buat teman-teman yang belum follow dan penasaran karya-karya yang dihasilkan seperti apa, bisa cek langsung Instagramnya. Di mana Pak? Di Batik Q. Batik Q Semansa Art. Ya nanti kita tulis di bawah ya. Ada satu lagi tuh yang IG lama itu Dion SN ada. Ada juga di IG-nya Pak Dion ya? Iya, tapi udah nggak jalan itu. Tapi ada itu karya-karya yang awal itu. Kemudian nanti setelah Bapak pensiun nih Pak, untuk Batik Q Semansa ini Bapak harapannya seperti apa? Ya untuk di sekolah. Iya, untuk di sekolah. Sekolah ya paling tidak nanti misalnya saya menjelang pensiun mungkin ada penggantinya. Kalau penggantinya banyak sih dari murid-murid itu yang pada seni rupa. Ya sekarang sudah banyak yang mulai tamat. Itu insya Allah pada mau melanjutkan itu. Jadi kita mengeksplorasi anak-anak yang mempunyai bakat terpendam terus bisa dieksplorkan ke situ, ke seni. Terutama ya batik. Kalau batik semuanya saya anggap semuanya harus bisa. Dan itu saya buat yang susah menjadi gampang, yang tidak mungkin jadi mungkin. Betul. Ya, saya juga mencoba teknik batik yang menggunakan malam dingin. Wah, lebih mudah berarti ya Pak ya? Nah itu, jadi ada dua macam, menggunakan malam panas. Mungkin kecepretan kita bisa melepuh, tapi kita juga bisa menggunakan malam dingin yang saya belajar dari teman saya dari Tamatan ITB. Itu jadi menciptakan suatu malam dingin menggunakan tepung beras ketan dicampur dengan lilin, dicampur dengan pewarna sedikit kuning gitu untuk membedakan kain putih dengan kuning. Campurannya lilin, diolah begitu sama gula Jawa, bukan pasir. Gula Jawa ya. Ya itu untuk rekatnya. Terus kita masak, terus kita mixer kayak kita buat kue, adonan kue. Nah itu nanti itu dimasukkan ke dalam alat plastik misalnya, digulung begini, terus nanti kayak kita mau buat apa itu kue yang dipencet. Oh iya kayak buat nulis-nulis. Iya itu kue ulang tahun gitu ya. Garnish apa ya? Apa ya namanya? Krim gitu kali ya Pak? Iya ya kayak krem di roti ulang tahun itu. Iya. Itu nanti kita pasangkan di kain.
Cuma pewarnaannya jangan nunggu kering, terus pewarnaannya harus kita bijaksana, jangan terlalu Pelan-pelan ekstrim. ya? Oh iya iya. Soalnya itu bahan tepung kan mudah meleleh. Nanti kalau sudah diwarnai, baru kita nanti itu melorotnya malah mudah. Pakai air dingin langsung dikucek beres. Langsung dikucek beres ya. Tidak usah menggunakan panas. Jadi lebih mudah ya Pak. Lebih Soalnya mudah. dulu waktu saya jadi siswa sini kan masih pakai canting tuh yang ditiup-tiup lilin panas itu. Iya. Banyak sekali yang ketempelan. Panas-panas. Langsung melepuh gitu kan Pak. Jadi kayaknya kurang safety gitu kalau untuk siswa SMA negeri gitu kan. Jadi ternyata sekarang sudah menemukan teknik yang lebih aman ya Pak ya. Ya lebih aman. Lebih aman dan lebih mudah membentuknya anak-anak tuh. Wah luar biasa. Kreatif sekali ya. Ya Dion kita ini. melakukan inovasi bagaimana agar batik itu, membuat batik itu tidak susah, tetapi betul. semuanya mampu. Ya, jadi membuktikan bahwa membatik itu tidak sesulit yang dipikirkan. Yang dibayangkan. Yang dibayangkan. Karena hanya kebanyakan kan hanya mendengarkan di Solo ada batik, di Jogja ada batik, Pekalongan. Iya. Caranya batik apa sih? Menggunakan bahan apa? Nah untuk alat-alat memang saya datangkan dari Jogja dan Solo. Ya. Jadi tinggal WA saja begini sudah Langsung datang. datang. Ada yang mengirim ya Pak ya? Ada yang ngirim. Baik teman-teman, itu adalah sedikit informasi tentang Batik Q SMA Negeri 1 Majenang. Buat teman-teman yang penasaran hasil dari anak-anak SMA Negeri 1 Majenang itu seperti apa, bisa langsung cek Instagramnya di @batikqsman Majenang dan juga Dion_SE. Nanti kita untuk lebih jelasnya lagi kita tulis di bawah ya. Baik Pak Dion, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kami. Oke. Semoga Bapak sehat selalu. Jangan berhenti berkarya ya Pak, walaupun nanti iya. sudah pensiun dari Semansa, tapi kita masih tetap menunggu karya-karya dari Pak Dion. Betul, Baik betul, Pak, betul. iya. Baik teman-teman, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, like, komen, dan subscribe channel. Ulangi Pak, subscribe gitu. Subscribe. Subscribe channel SMA Negeri 1 Majenang Official. Juga like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar videonya semakin banyak orang yang tahu. Oke? Terima kasih Pak. Kita salam seni, salam budaya dulu dong Pak. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Salam seni, salam. Oh, jangan ketawa. Salam berkreasi. Ulangi Pak. Salam seni, salam budaya. Oke. Ya. 1, 2, 3. Salam seni, Salam budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu Pak. Dadah.